Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Febri Augustina Sukma dari kelas 04 dengan NPM 21061030-164 akan membahas mengenai pencemaran air. Nah, pencemaran air adalah perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, lautan, sungai, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Danau, sungai, lautan, dan air tanah merupakan salah satu bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian siklus hidrologi. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, simak video berikut ya. Dalam kehidupan sehari-hari, makhluk hidup selalu membutuhkan air, termasuk manusia. Kita sangat membutuhkan air bersih untuk berbagai kegiatan, antara lain minum, mandi, mencuci, bahkan memasak. Salah satu ciri air bersih adalah tidak tercemar. Lalu, bagaimanakah untuk mengetahui bahwa air dikatakan tercemar ataupun tidak tercemar? Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini ya. Air bisa dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah, baik warna, bau, maupun rasanya. Sesuai dengan hasil beberapa penelitian ilmuwan, air yang tercemar memiliki tingkat keasaman yang berbeda dengan air yang tidak tercemar. Asal dari pencemaran air itu berasal dari beberapa polutan, misalnya makhluk hidup, zat, energi, ataupun komponen lain yang ada di dalam air. Akibatnya, kuantitas air sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi secara normal atau tidak bisa dimanfaatkan secara sebagaimana mestinya. Air sangat rentan terhadap polusi. Hal ini dikarenakan air sebagai pelarut universal sebab mampu melarutkan lebih banyak zat daripada cairan lain di bumi. Nah, pencemaran air mengakibatkan krisis air tawar, mengancam sumber-sumber air minum dan kebutuhan penting lainnya. Tentunya bagi manusia dan makhluk hidup yang lain. Jadi kita tahu bahwa polusi air itu merupakan polusi akibat pelepasan zat, bisa ke air tanah ataupun ke air danau, sungai, muara, ataupun lautan, dan di titik di mana zat itu mengganggu penggunaan air yang bermanfaat untuk ekosistem. Menurut sumbernya, pencemaran air dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu sumber langsung dan sumber tidak langsung. Sumber langsung adalah pencemaran air yang secara langsung, jadi melepaskan polutan yang berupa limbah ataupun produk samping berbahaya ke dalam air tanpa adanya pengolahan. Bisa misalnya dari limbah pabrik, atau misalnya ada kilang-kilang minyak. Nah, yang kedua ada sumber tidak langsung. Sumber tidak langsung yaitu polutan atau bahan pencemar yang masuk ke dalam air atau atmosfer seperti hujan asam. Nah, air dapat tercemar oleh berbagai macam zat, termasuk mikroorganisme patogen, limbah organik yang dapat membusuk, nutrisi tanaman, bahan kimia beracun, endapan, panas, minyak bumi, dan zat radioaktif. Beberapa polutan air yang sering ditemukan antara lain limbah rumah tangga, limbah industri, dan juga limbah pertanian. Nah, kalian perlu tahu nih 3 dari limbah tersebut. Dari beberapa contoh berikut, kita akan bahas yang pertama itu adalah limbah industri. Air limbah dari hasil pengolahan industri cenderung mengandung zat berbahaya. Biasanya industri dari pabrik tekstil atau kertas yang paling banyak menjadi polutan. Jenis limbah dari kedua pabrik ini memiliki bau yang tidak sedap. Limbah ini disebut dengan limbah organik. Lain halnya misalnya dari limbah pabrik baja atau pabrik cat. Limbah dari jenis pabrik ini berupa cairan panas, berbusa, mengandung asam belerang, dan bau yang menyengat. Dan limbah
Limbah yang ini disebut dengan limbah anorganik. Itu dari limbah industri ya, dengan skala besar. Selanjutnya ada limbah rumah tangga. Namanya juga limbah rumah tangga, ya asalnya pasti dari kegiatan perumahan seperti rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah makan, ataupun sisa puing-puing bangunan. Limbah rumah tangga juga terbagi menjadi organik, anorganik, ataupun bahan-bahan berbahaya lainnya. Nah, yang ketiga nih, ada limbah pertanian. Jangan kamu pikir sektor pertanian itu tidak menyumbang limbah loh ya. Sektor ini adalah faktor penyebab limbah, yakni penggunaan pupuk dan bahan kimia. Misalnya insektisida. Bahan kimia tersebut memang berfungsi untuk pembasmi hama, namun namanya berbahan dasar dari obat-obatan, pasti ada efek samping untuk kesehatan. Kamu tahu nggak efek dari terpapar insektisida yang berlebihan? Bisa menyebabkan pertumbuhan kelenjar tiroid yang meningkat loh. Itu dari segi kesehatan. Pasti masih ada dampak-dampak yang lain. Nah, kita perlu tahu dampak dari pencemaran air. Polusi air dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, tidak hanya pada manusia tetapi juga pada lingkungannya. Terdapat beberapa dampak pencemaran air, antara lain penyakit pada manusia, kerusakan ekosistem, eutrofikasi, bahkan gangguan rantai makanan. Yang pertama adalah penyakit pada manusia. Minum atau mengkonsumsi air yang tercemar akan berakibat buruk pada kesehatan. Air yang tercemar dapat menyebabkan penyakit seperti tifus, kolera, hepatitis, dan berbagai penyakit lainnya. Yang kedua adalah kerusakan ekosistem yang sangat dinamis dan merespon perubahan lingkungan. Bahkan yang sekecil apapun, polusi dapat menyebabkan seluruh ekosistem rusak jika dibiarkan tidak terkendali. Nah, yang ketiga ada istilah baru nih, yaitu eutrifikasi. Nah, di sini maksudnya bahan kimia dalam air yang mendorong pertumbuhan alga. Ini pasti akibat dari sektor pertanian tadi. Alga ini merupakan lapisan di atas kolam atau danau, lalu mengurangi oksigen dalam badan air. Akibatnya, kehidupan perairan akan terdampak dengan berkurangnya kadar oksigen. Yang keempat adalah gangguan rantai makanan. Polusi air menyebabkan dampak negatif pada rantai makanan. Gangguan pada rantai makanan terjadi ketika racun dan polutan dalam air dikonsumsi oleh hewan air, kemudian dikonsumsi oleh konsumen lainnya. Lalu, bagaimanakah pencegahan pencemaran air? Cara terbaik untuk pencegahan pencemaran air dalam skala besar adalah dengan mencoba dan mengurangi efek berbahaya. Ada pula perubahan kecil yang bisa kita lakukan sebagai manusia untuk melindungi diri dari kemungkinan kelangkaan pasokan air di masa depan. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk pencegahan air, yang pertama adalah menghemat air. Pemborosan air merupakan masalah utama di dunia. Manusia baru menyadari permasalahan ini ketika nanti pasokan air itu menipis. Perubahan kecil berupa hemat air yang dapat dilakukan oleh manusia diyakini akan membuat sebuah perbedaan yang besar, dan nantinya tentu akan mengurangi pencemaran air. Yang kedua adalah pengolahan limbah yang lebih baik. Mengolah limbah industri sebelum membuangnya ke badan air, ke saluran air, itu bisa membantu polusi air dengan skala yang besar. Pertanian atau industri lain dapat menggunakan kembali air limbah ini dengan mengurangi kandungan racunnya. Yang ketiga adalah menggunakan produk ramah lingkungan. Penggunaan produk ramah lingkungan maksudnya dengan menggunakan produk yang mudah larut dan tidak terus menjadi polutan. Manusia dapat mengurangi jumlah polusi air yang disebabkan oleh rumah tangga dan penggunaan produk yang ramah lingkungan. Perlu sahabat tahu nih, dalam menangani limbah, baik dalam bentuk padat ataupun cair, tetap memperhatikan prinsip ekologi yang dikenal dengan 4R. Nah, apa sih itu 4R? R yang pertama adalah recycle atau daur ulang, ada reuse itu penggunaan ulang, reduce pengurangan penggunaan, atau repair adalah perbaikan. Sekarang, kalian tahu kan penyebab, dampak, dan cara penanggulangan dari pencemaran air. Semoga menambah pemahaman untuk sahabat semua. Jika sahabat menikmati dan suka video-video saya, jangan lupa like dan share
Dan jangan lupa juga subscribe channel saya. Semoga video ini bermanfaat ya.